Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, sampai jumpa lagi bersama channel YouTube Mas Kasir. Jejak sukses Mas Kasir kali ini mau datengin tempat usaha mie kuning legendaris yang ada di Pekanbaru, yaitu usaha pabrik mie kuning Musbar. Iya, mie Musbar. Pasti tahu kan? Jangan-jangan kamu salah satu pelanggan setia mie ini. Nah, kali ini Mas Kasir mau datengin pabrik produksi mie Musbar yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Di sini Mas Kasir akan berbincang banyak bagaimana usaha pabrik mie kuning ini bisa eksis meskipun sudah berdiri selama 58 tahun. Terus bagaimana sang pemilik bisa mengembangkan bisnisnya dan caranya agar pelanggan bisa tetap setia terhadap produk mie merek Musbar tersebut. Nah, kita juga pengen tahu nih sejarah pabrik mie ini berdiri, termasuk pemberian nama Musbar tersebut. Ternyata ada kisah menarik juga nih dalam proses pemberian nama produk mie ini yang menjadi tonggak bersejarah suksesnya mie Musbar hingga saat ini. Yuk kita langsung kenalan aja sama pemiliknya. Nah, ini dia pemilik pabrik mie kuning Musbar di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Nama beliau Pak Musbar. Umurnya sudah tidak muda lagi ya, sudah 65 tahun. Beliau ini merupakan pensiunan PNS dari Sumatera Barat. Beliau berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nama beliau inilah yang menjadi nama produk mie yang dibangun sejak 1962 tersebut oleh orang tuanya almarhum Mukhtar Saidi. Hingga akhirnya nama mie ini semakin tenar dan dikenal luas masyarakat Pekanbaru sampai saat ini. Pabrik mie Musbar ini sudah mampu memproduksi mie kuning mencapai 600 kg dalam satu hari. Produksi dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu hari, yakni pagi dan sore. Tidak hanya itu, saat ini Pak Musbar sendiri juga sudah memiliki 3 cabang outlet yang tersebar di Pekanbaru dengan jumlah karyawan sebanyak 6 orang. Dari usaha mie ini, Pak Musbar bisa mengantongi omset mencapai 5 juta rupiah lebih dalam satu hari. Dari bisnis mie ini, Pak Musbar sudah memiliki pundi-pundi uang yang lumayan. Bahkan sejak melanjutkan usaha sang orang tua, Pak Musbar sudah bisa menambah aset-aset miliknya, mulai dari aset tanah, rumah, dan kendaraan, termasuk menyekolahkan anak-anaknya di kampus-kampus ternama di Indonesia. Nah, penasaran kan apa resep usaha mie Musbar ini bisa eksis dan berkembang di tengah ketatnya persaingan? Dan apa yang menjadi alasan Pak Musbar mau melanjutkan usaha sang ayah? Padahal kan beliau sudah pensiun dari PNS. Waktunya menikmati masa pensiun kan? Yuk kita tanya-tanya langsung aja sama Pak Musbar dalam program Jejak Sukses. Di tahun 62 sejarah pertama itu dari usaha ini dah dirintis dari mulai orang tua. Tahun 62. Terus sampai sekarang dilanjutkan oleh anak-anak beliau. Dari tahun 62 tersebut di tahun 89 orang tua laki-laki meninggal. Tahun 2011 ibu meninggal. Usaha kami lanjutkan, anak-anaknya di Jalan Ahmad Yani sama di Jalan Raja Wali. Nah, terus tahun 2013 saya ada bagian daripada keluarga membuka cabang pabrik di Jalan Arifin Ahmad sini. Karena pada tahun 2012 saya pensiunan dari pegawai, dari PNS. 2013, setahun kemudian, saya buka cabang pabrik. Karena wilayah pemasaran kita waktu itu, wilayah Panam, Kubang, sama Simpang 3 belum terjangkau dari pabrik utama yang di Jalan Raja Wali. Sehingga terpikir setelah mengamati kira-kira pemasarannya bagus, kami bukalah cabang pabrik di Jalan Arifin Ahmad sini. Alhamdulillah udah berjalan 6 tahun.
ada kemajuan dan sudah bisalah memberikan manfaat dengan karyawan sebanyak, kalau di total 9 orang, ya berbagi rezeki lah kita kepada karyawan sama keluarga-keluarga karyawan. Kalau yang di cabang pabrik ini, yang di Arifin Aman ini sekitar 150 juta lah modal awalnya. Tapi itu dilaksanakan pelan-pelan. Dibeli mesin kecil dulu, dibeli mesin pengaduk, dibeli kuali, pelan-pelan. Jadi nggak sekali drop membelinya barang-barang tersebut. Tapi kalau di total-total, sampai kita bisa beroperasi dengan prasarana dan sarana yang ada, bisa sekitar 150 lah. Pertama, ilmu membuat mie ini sudah saya miliki sebelum saya jadi pegawai tahun 90. Jadi sebelum jadi pegawai, saya tuh udah bergerak juga membantu usaha mie ini bersama orang tua. Jadi ilmu ini sudah kami dapatkan dari SD. Jadi ilmu yang dijalankan itu sudah dilaksanakan sama orang tua. Kami membantu, otomatis kami menerima ilmunya. Karena ilmunya ini bisa memberikan manfaat kepada kami kakak beradik, bisa menyelesaikan pendidikan sampai sarjana semua. Mengapa ini tidak saya lakukan lagi setelah saya pensiun dari pegawai? Ya, kita langsung door to door, langsung menghubungi calon-calon konsumen. Kalau yang pedagang-pedagang itu kita datangi langsung, katakanlah bufet-bufet, ya, warung-warung, kita datangi langsung. Kami perkenalkanlah kami Mie Musbar. Nah, jadi bagi mereka yang udah tahu, akhirnya ya udahlah, selama ini merasa nggak pernah diantar. Kalau mau diantar nggak apa-apa, boleh bertambah kami. Jadi kami lakukan pendekatan langsung ke konsumen. Begitu juga kami buat merek-merek di tempat-tempat penjualan Mie Musbar, Mie Musbar. Nah, karena Musbar ini mungkin sedikit banyak orang udah boleh banyak tahu, mendengar nama Musbar, yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada cacatnya. Ya itulah yang mendorong peningkatan penjualan kita. Kalau 500-an, katakanlah 500-an atau 600-an kali 9.000. 9.000 berarti sekitar, putaran omsetnya 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau dari keluhan konsumen, dirasa relatif sedikit. Yang menjadi tantangan semangat itu keinginan untuk jadi lebih besar. Mengapa orang tua bisa sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya? Sementara saya memulai usaha ini sudah ada modal ilmu membuat mie. Mengapa tidak saya lanjutkan? Awalnya memang masih sedikit penjualan, sedikit berkat kesabaran. Kuncinya kesabaran dan ketabahan itu yang membuat akhirnya ya tahun bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya alhamdulillah udah kayak sekarang. Ya kalau keinginan itu ada, cuma karena faktor umur juga. Jadi anak laki-laki udah bertekad dia ingin melanjutkan usaha ini dengan diversifikasi produk seperti mie kering. Nah, itu yang lagi dijajaki sekarang sama beliau, sama anak pertama saya. Dan nanti ya secara pelan-pelan ya diambil alih lah pengendalian usaha ini sama anak laki-laki. Jadi yang usaha mie basah ini tetap lanjut. Nanti juga mungkin ada mie kering dan mie sayur.
Itu rencananya. Mie sayur ini misalnya ada kan mie sayur wortel, mie sayur bayam, mie sayur apa. Pokoknya yang serba asli. Memang dari sayur itu betul, jadi bukan dari apanya. Kan ada barang substitusinya. Tapi ini betul-betul sayur yang dia Pak. Itu rencana mau dikembangkan. Kuncinya satu aja. Sabar, hadapi dengan serius. Satu aja. Ada betul-betul tertuju kita kepada satu bidang usaha. Itu aja hadapi. Banyak tantangan nanti akan dihadapi untuk satu bidang usaha. Nah, kalau kita sudah bisa mulai melewati tantangan-tantangan yang berat, alhamdulillah kita akan naik. Tapi kalau sudah nggak ada tekad dari awal, baru mulai sudah menemui kegagalan, terus patah semangat. Kuncinya jangan sampai patah semangat. Sabar kita terus. Mungkin karena udah umur nggak tahu lah ya. Kuncinya itu ya sabar itu, tabah. Terhadap pelanggan gimana Pak? Komitmen kita sebagai pengusaha harus Kita terus bertahan kepada kualitas mie. Jangan sampai mereka kecewa terhadap mie yang kita berikan kepada mereka. Makanya kami memproduksi itu sampai 2 kali atau 3 kali sehari, agar supaya mie yang sampai di tangan konsumen itu mie yang terus dalam keadaan baru. Kami ingin mengurangi dan memperkecil kekecewaan konsumen. Itu aja yang kami jaga. Nah, gimana Lur? Salut ya buat Pak Musbar. Meski di usianya yang seharusnya bisa menikmati masa pensiunnya, beliau tidak mau berleha-leha. Beliau tetap membangun bisnis dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dari orang tuanya sejak kecil dalam membuat mie. Dengan modal keyakinan dan keseriusan itulah akhirnya beliau bisa menunjukkan kesuksesan. Dia juga membuktikan bahwa usia tidak menjadi penghambat untuk bisa membangun bisnis. Wah, hebat ya. Salut buat Pak Musbar. Sukses terus ya Pak. Sampai di sini dulu ya Lur program Jejak Sukses Mas Kasir. Sampai jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya, yang pastinya menginspirasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir agar tetap eksis menginspirasi kita semua. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenang.